رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pemirsa Hidup Berkah channel yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan channel ini. Pada kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran. Sebelum memperbaiki tentu kita harus paham atau kita harus mengetahui, mengerti terkait dengan apa-apa yang seringkali keliru atau salah pada umumnya orang ya. Kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal itu. Tentu semua ingin atau agar kemudian bacaan kita semua atau bacaan Al-Quran kita semua akan menjadi lebih baik lagi. Baik para pemirsa rahimakumullah, di antara yang sering kali keliru atau salah di dalam membaca Al-Quran adalah yang pertama, seseorang atau para qori atau orang yang membaca dia tidak konsisten dalam bacaan mat. Jadi tidak konsisten dalam bacaan panjang atau mungkin pendek. Jadi artinya panjang dipendekkan atau sebaliknya, atau pendek dipanjangkan, atau bacaan yang panjangnya hanya 2 harokat dibaca lebih ya. Contoh yang sering kali keliru misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu panjangnya hanya 2 harokat, tetapi orang atau seringkali kita mendengar banyak orang yang kemudian sepertinya bacaannya indah tetapi kepanjangan atau terlalu panjang. Artinya tidak konsisten dengan bacaan mat tabi'inya yang mestinya hanya 2 harokat, dia dibaca lebih. Bismillah, Bismillah. Lanya, lafadz lam jalalahnya itu terlalu panjang. Ini yang sering kali keliru. Jadi tidak konsisten dengan bacaan mat tabi'i yang semestinya hanya 2 harokat atau 2 ketukan. Baik, itu yang pertama. Atau tentu yang kemudian misalnya mestinya dibaca panjang, dibaca pendek, tentu jelas keliru ya. Kalau itu sudah sering kali atau banyak yang mungkin karena belum paham saja, atau tadi panjang dibaca pendek atau pendek dipanjangkan. Atau yang umum tadi yang pertama tadi yang kita bahas adalah tidak konsisten dalam bacaan mat ya, tidak konsisten. Mestinya 2 harokat ya, kita harus konsisten 2 harokat ya, tidak boleh lebih. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, tidak mendengungkan atau kurang lama mendengungkan bacaan yang seharusnya berdengung ya. Ini juga seringkali kita jumpai. Contoh misalnya summa, mim tasydid yang semestinya dibaca dengung agak lama, 1,5 alif atau 3 harokat dengungnya, dia hanya sebentar. Tsumma alladzi misalnya, tsumma mestinya harus lebih dari itu. Tsumma innama, inna, tidak cukup hanya sekedar kita membaca innalladzi, tetapi harus innalladzi. Ini yang seringkali kita jumpai, orang seringkali kurang lama. Jadi bukan tidak dengung, tapi kurang dengung. Yang ini bahkan kalau kami jumpai seringkali orang ini banyak. Orang banyak lancar bacanya, cepat ya, lancar membaca, tetapi dengungnya hilang semua.
Nah, ini tentu kesalahan yang tidak boleh terjadi. Orang bacaannya seolah-olah dia mahir, tetapi dengungnya hilang semua, atau dengungnya tidak terlalu lama. Ini tidak diperbolehkan dan harus kemudian diperbaiki. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kesalahan yang umum terjadi adalah kesalahan vokal. Kesalahan vokal kita kenal di dalam bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, itu kalau berharokat fathah itu adalah a, jelas a. Kalau berharokat kasrah i. Kalau berharokat dhammah itu adalah u. Nah, seringkali kita mendengar bacaannya itu miring ya. Miring, terutama adalah bacaan kasratain atau dhammatain. Kasratain misalnya tin misalnya ya, tin kasratain berbunyi tak berkasratain, maka bacanya adalah tin. Tetapi kita sering mendengar bacaannya adalah tin. Jadi cenderung miring, cenderung antara a dan tin. Nah, ini keliru. Mungkin saja ini terbawa oleh logat Jawa ya, tetapi tentu tidak demikian. Jadi tin harus jelas i-nya kasratain. Sebaliknya, misalnya bacaan ghaira itu adalah ya sukun yang sebelumnya fathah, dia bacanya harus i juga tetap ghai, tidak boleh membacanya adalah ghai. Hati-hati, di sini yang sering kali keliru orang membaca adalah bacaan ghai. Syai'in. Nah, ini juga syai'in. Syai'nya sudah keliru, bacanya miring, in-nya tidak in. Nah, ini yang sering kali keliru ya. Jadi ini harus diperhatikan dengan baik, harus hati-hati. Bacaannya adalah kalau fathah ya a, kalau kasrah ya i, kalau dhammah ya u. Kalau dia berharokat fathatain adalah an, jelas. Kemudian kalau berharokat kasratain in, tin, tidak boleh tin, in ya. Kemudian kalau berharokat dhammatain tun, bukan tun. Nah, ini juga sering kali keliru ya. Jadi an, in, un. Nah, ini yang ketiga, dan ini rata-rata kesalahan ini memang karena terbawa logat Jawa. Ini yang sering kali kami tahu ya, ini yang sering kali keliru. Kemudian yang keempat, kesalahan fatal, kesalahan yang sering kali umum terjadi adalah kesalahan pemantulan. Ya, jadi huruf-huruf yang dipantulkan hanya tentu terbatas, hanya huruf qalqalah saja. Selain daripada itu tidak boleh ada pemantulan. Huruf qalqalah itu ada qaf, ta, ba, jim, dal. Ada 5 huruf saja yang boleh mantul tentunya. Tidak boleh selain itu mantul. Nah, artinya misalnya kalau qul huwallahu ahad, itu boleh mantul. Tetapi kalau hurufnya selain daripada huruf qalqalah, itu tidak boleh mantul. Misalnya tak misalnya, yat misalnya dia harus desis, tetapi bacanya yata. Nah, ini keliru. Yatba'una misalnya, tetapi dia bacanya yata. Jadi memantulkan huruf-huruf yang semestinya bukan huruf dipantulkan. Ya, semestinya huruf-huruf yang tidak boleh memantul. Jadi yang boleh memantul hanya huruf 5 saja. Qaf, ya, qaf, ta, ya, ma'una, qaf, ta, jim, ya, bahij. Itu memang harus mantul. Dal, ya, yadkhuluna. Itu. Jadi huruf-huruf yang mantul itu memang harus mantul. Sebaliknya huruf selain daripada huruf yang 5 itu qaf, ta, ba, jim, dal, dia tidak boleh dipantul-pantulkan ya. Ini beberapa hal kesalahan yang seringkali kita jumpai
di dalam membaca Al-Quran Karim. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dari kesalahan-kesalahan yang ada kita harus berupaya untuk memperbaiki. Dari yang pertama tadi, kesalahan tidak konsisten di dalam bacaan panjang pendek. Di dalam bacaan pendek termasuk juga bacaan dengung harus konsisten. Kalau kemudian panjangnya 2 harokat, kita harus berupaya bagaimana memperbaiki 2 harokat. Lagu memang penting, tetapi bukan berarti kemudian panjang pendek dilupakan. Orang seringkali mungkin indah ketika didengar, tetapi bacaan panjang pendeknya tidak konsisten. Tidak konsisten itu artinya kadang-kala 2 harokat, kadang-kala 3 harokat, atau bahkan lebih. Kalau 2 harokat ya 2 harokat standar, 2 harokat 2 ketukan. Kemudian dengung juga demikian, konsisten dengan bacaan dengung. Yang bacaan dengung diantaranya tentu ada nun tasydid, kemudian nun mim tasydid itu dengung ya, ada dengungnya. Kemudian dengungnya idgham bi ghunnah, dengungnya nun sukun bertemu ya, nun mim waw, atau kemudian dengungnya iqlab, nun sukun atau tanwin bertemu ba, kemudian dengungnya ikhfa. Itu semuanya ada dengungnya dan harus konsisten. Dan ini seringkali kita menjumpai kesalahan-kesalahan tersebut ketika seseorang membaca Al-Quran. Upayanya, perbaikannya adalah tentu harus berupaya konsisten. Yang kedua, kesalahan yang terjadi karena vokal tadi, baik karena tidak paham fathah kasrah dhammah, fathatain kasratain dhammatain, maka tentu perbaikannya adalah bagaimana kita mempelajari sifatul huruf, sifat-sifat huruf, kemudian makharijul huruf, tentu juga makhrajnya huruf ya, termasuk juga berupaya secara vokal untuk memperbaiki jika fathah dibaca a, fathatain dibaca an, kasratain dibaca kasrah dibaca i, kasratain dibaca in, dhammah dibaca u, jelas u-nya, atau dhammatain dibaca un. Ini beberapa usaha atau bagaimana kita memperbaiki bacaan ketika huruf vokalnya tadi keliru atau harokatnya tidak pas. Yang ketiga, kesalahan yang keempat tadi, perbaikannya tentu kesalahan yang semestinya dia tidak memantul harus kemudian dihilangkan ya. Jadi kita fokus kalau mantul, huruf-huruf yang bisa mantul, yang boleh mantul tentu adalah hanya huruf-huruf qalqalah saja, dan tentu berupaya berulang-ulang kemudian kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang kemudian kita harus perhatikan dengan baik, kesalahan-kesalahan yang umum terjadi dan upaya-upaya yang kemudian kita harus lakukan dalam rangka memperbaiki bacaan kita. Bacaan, makharijul huruf, sifatul huruf dan lain sebagainya itu menjadi hal yang urgen, yang penting di dalam kita belajar membaca Al-Quran. Lagu tentu penting, tetapi lagu itu bisa dipelajari setelah kemudian kita paham dengan baik, dengan betul, dengan tepat apa yang semestinya kita baca dalam setiap huruf, dalam setiap bacaan di dalam Al-Quran Al-Karim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kita bisa bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita semuanya sekali lagi berupaya dengan seoptimal mungkin dalam rangka memperbaiki bacaan kita, bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Illa liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.